lurus ulah poros. Macam-macam otak lurus dari tanam tahu. Mikro janda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam sejahtera buat kita semua, para pemirsa. Dan semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan Si Wareng Official dengan saya Si Wareng di stand up comedy ala Si Wareng. Stand up yang beda dari yang lain. Yang lain lebih berbobot, sementara Si Wareng merobot. Yang lain memang lebih oke, tapi stand up Si Wareng bisa makin kece. Karena apa? Karena disupport dengan teman-teman semuanya. Oke, para pemirsa, teman-teman, para penonton dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, biar ini konten sampai ke Zimbabwe, ke Afrika, terus ke Eropa, ke Cina, ya kan, bahkan sampai ke planet Pluto, Mars. Pokoknya biar pada tahu bahwa di Indonesia ada stand up acakadul, yaitu Si Wareng Official. Jadi pemirsa, dulu saya waktu masih saya kecil, ya kan, bahkan sampai sekarang saya udah punya anak 2, saya masih bingung yang ama yang namanya pemilihan pemilihan umum. Nah, terkait pemilihan umum ini besok di tahun 2024 kalau nggak salah itu akan bergulir kembali. Nah, tapi ya sudahlah, itu kita lupain aja. Jadi yang saya bingung begini, itu kursi panas. Kursi panas, tahu kan kursi panas? Nah, awalnya saya tuh nggak ngerti bahasa kursi panas itu. Saya kirain itu kursi panas, kursi yang digarang, apa kursi yang dibakar terus jadinya panas. Saya juga nggak ngerti. Nah, jadi terkait apa namanya kursi panas ini, kursinya satu tapi ngerebutinnya puluhan orang. Nah, tuh, ini saya bingung tuh pemirsa. Yang saya bingung terkait kursi ini, ya ribuan orang pada pengen, cuma gara-gara ini kursi satu nih. Padahal kalau kata saya, ngapain bingung-bingung, dan kursi satu atau pakai segala direbutin, ya kita mengalah aja udah toko mebel kayak banyak, udah aja kita pilih toko mebel banyak gitu kan. Ngapain kita rebut kursi, ya kan? Itu kata saya, orang awam. Nah, gara-gara satu kursi ini pemirsa, yang saya lihatin tuh ya, hobi sana, ya kan, gandeng sini, ya kan, keluar pikiran nih, mau apa nih, pikiran apa namanya terkuras gara-gara ini kursi satu. Terus waktu terkuras, tenaga, ya kan, apalagi duit, wah mungkin miliaran sekarang. Pernah dengar kan calon legislatif yang stres, ya, itu belum siap tuh, belum siap secara mental. Wah, akhirnya ketika dia kalah, ya kan, agak dapat tuh kursi panas, stres gila. Soalnya apa? Udah jual sawah, jual kebun, jual rumah, ya kan, jual bini. Nah, itu jadinya pikirannya goncang, aduh, bagaikan kiamat kubro, ya kan. Tuh, jadi kita gara-gara kursi ini nih, banyak orang yang berstres, banyak orang yang bermusuhan juga tuh. Nah, ini saya bingung nih, bagaimana caranya nih kita dapetin ini kursi. Nah, gitu kan, deketin masyarakat, nyebar-nyebar foto, ya kan, nyebar-nyebar segala macem tuh, ya kan, gandeng kuda, naik kuda. Apa kudanya?
partai. Lah, kalau orang dari partai bagaimana? Kurang maksudnya, harus ada kudanya partai. Tuh. Nah, terus nih, ya saya bingung lagi ya. Capek-capek ya kan, sampai kekuatan ada yang gila gara-gara itu yang namanya kursi ya kan. Nah ini katanya apa nih? Ini kursi ini adalah singgasana atau perwakilan buat mewakili rakyat. Mewakili rakyat. Jadi ini orang yang duduk di kursi panas nih, satu orang ini mewakili rakyat di suatu daerah yang namanya daerah pemilihan gitu. Nah terus nih yang saya bingung lagi, yang udah dapat nih kursi satu ya, udah dapat, ngeliat nggak rapat paripurna gitu, rapat di DPR itu pernah lihat nggak? Di TV kan ada tuh, kadang-kadang suka siaran langsung. Nah yang saya bingung nih, itu ada yang ngorok tidur ya, ketua DPR lagi nyanyi ngejelasin. Nah itu ada anggota tuh yang udah dapat kursi satu itu molor begini nih. Buset ya, kalau katanya dia di sekolahan itu udah dibagal sama penghapus. Nah untung aja karena rapat paripurnanya itu butuh palu, untung tuh orang dilempar palu itu sama ketua DPR-nya tuh, lempar palu lagi ngorok begitu, kena giginya tang. Buset, kagetan udah gila itu. Nah mungkin ini ada yang salah kali ya, kursinya ini ya. Itu namanya kursi panas tapi enak banget tidur orang di kursi. Kursi kan buat duduk ya, ini malah buat tidur. Nah tadi mah jangan kursi, spring bed aja udah di situ, kan enak ya. Nah, tidur rata tidur. Katanya ngalahin aspirasi rakyat, ya kan? Ada tuh begitu. Nah kalau saya boleh saran ya, kayaknya itu memang masalahnya di kursi panasnya. Lihat kan kursi di DPR itu bagikan singgasana kan, empuk itu namanya. Buktinya itu tidur nyenyak lagi rapat kan di kursi. Nah seharusnya ya orang mah ya tahu gitu ya, rapat besok nih mau ada agenda rapat tentang wilayah di suatu daerah begini ada permasalahan ini, mengenai undang-undang ini, mau ada rapat nih besok nih kan. Lah orang mah malamnya mau pakai ngayap apa ya, bingung ngayap kemana gitu ya. Yang namanya kita udah pada tua tuh ya, orang mah diem aja udah, membuat schedule buat besok udah istirahat gitu. Jadi ketika rapat nggak molor kan gitu. Ini kayaknya yang tidur tuh rumah-rumahnya apa pas malamnya itu begadang itu, tahu begadang nungguin jaga di mana, kita kayak bingung. Nah kalau saya boleh saran, ini kursi DPR kayaknya perlu ada pergantian kursinya, jangan begitu modelnya, supaya anggota DPR ini enggak pules tidur. Artinya benar-benar ketika rapat kerja. Ganti aja. Kalau saran saya nih, ganti menjengkok. Tahu nggak jengkok? Buat nenek-nenek, buat emak-emak duduk di dapur tuh bari nyangin bawang. Nah, itu molan tidur. Iya, ganti menjengkok. Kalau nggak kursi baso. Kursi baso yang apa? Tengahnya bulat tuh. Ada bolongan tengahnya, kursi baso. Tuh, yang kalau kentut enak kan, pos di bawah. Nah, itu. Terus ada lagi kalau lagi rapat tuh anggota DPR, saudara, kalau lagi rapat anggota DPR, saya lihat tuh di TV udah berebut kursi, keluarin duit banyak ya kan, waktu tenaga. Ketika udah dapat, saya lihat begitu rapat itu kursinya orang didudukin, tahu itu pada kemana. Ada 3-2 pelingkir makanya. Yang pada rapat, sisanya itu kursi saya lihat banyak yang kosong, nggak tahu itu orang takut hilang ya kursinya ditinggal begitu. Iya, saya lihat kalau lagi rapat tuh, lah ini rapat kok kursinya banyak yang kosong, wah jangan kursinya sengketa. Jadi dikosongin gitu kan. Nah itu pemirsa. Nah makanya saya tuh
di 2024 besok saya akan memilih calon legislatif yang benar-benar bukan karena pencitraan, bukan karena dia duitnya banyak, bukan, tapi yang benar-benar bisa mewakili aspirasi rakyat. Tuh. Pernah lihat demo kan? Demo masyarakat nih, elemen masyarakat, elemen mahasiswa, ya kan? Ini saya ngeliatin ini orang awam demo dia. Oh, pakai tribun yang pakai salon yang gede-gede tuh, salon yang gede-gede saya lihat. Oh, masyarakat harus begini, perhatikan masyarakat, mana janji Anda, mana janji Anda DPR, mana janji Anda. Gitu. Nah, terus ya saya bingung, kok nggak ada yang nemuin gitu ya? Pernah gitu saya lihat di TV, kok nggak ada yang nemuin gitu? Udah kan itu masyarakat ya, katanya kan Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Itu kan rakyat yang pada nyampe. Wah, dalam hati saya nih, wah, kayaknya di dalam gedung begini, cuy, ada demo no, itu para dewan. Udah biarin, kita liatin aja, bareng ngopi, bareng ngerokok, pengen tahu rame orang, pengen nonton live, hancur, jadi bukan ditemuin, aduh. Oke, pemirsa, itulah stand up Ciwareng Somplak kali ini. Ya, intinya mudah-mudahan para Dewan Perwakilan Rakyat kita di sana, di DPR MPR sana, selalu memperhatikan masyarakatnya, masyarakat seluruh Indonesia tanpa membedakan suku budaya, ya kan? Tanpa membedakan bahasa, di orang apa, selagi satu bendera Indonesia, mudah-mudahan diperjuangkan oleh Bapak yang terhormat para anggota DPR MPR RI. Mudah-mudahan kedepannya itu kursi jangan ditinggal kalau lagi rapat. Nah, terus itu kursi jangan ditidurin, kalau mau tidur di spring bed. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya. Dadah. Ini panah, bukan sembarang panah. Ini panah Arjuna ya.